أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون أقدم عليكم في أول خطبة هذا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله ما استطعتم إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال الله تعالى في القرآن الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين ونحن من المهتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin, senantiasa kita berbuat baik sehingga dengan kebaikan kita ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita adalah bagian dari orang-orang yang bertakwa sebagaimana orang-orang yang bertakwa sebelum kita, karena takwa itu adalah nilai dari apa yang kita yakini kepada Allah yang kemudian berwujud dalam bentuk aktivitas hidup kita keseharian. Semoga semakin bertambah usia kita, semakin baik kebaikan kita, semakin dapat nilai takwa itu, dan kemudian Allah jadikan kita orang yang muttaqun. Kebahagiaan di dunia dan juga sekaligus akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita. Banyak ayat dalam Al-Quran Allah telah sampaikan kepada kita tentang penciptaan manusia itu, dan salah satu manusia itu adalah kita, sesuai dengan nama kita masing-masing. Tentu penciptaan ini ada maksudnya, dan kita diciptakan bukan kebetulan, tapi atas iradat dan kudrat Allah yang mesti diyakini, dan keyakinan itu mengkristal pada diri kita, dan itu pun secara totalitas. Kaum muslimin rahimakumullah, maksud tujuan dari penciptaan kita oleh Allah SWT sangat banyak sekali. Kita adalah salah satu makhluk Allah yang Allah pilih di muka bumi Allah ini. Maka paling tidak ada 3 hal yang akan khatib sampaikan, dan itu menjadi maksud Allah atau menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai yang diciptakan oleh Allah. Pertama adalah kita ini dengan fungsi ubudiyah atau rabbaniyah, ada misi pengabdian kita pada Allah. Allah menciptakan kita agar kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ubudiyah adalah bentuk pengabdian yang kemudian diterjemahkan dengan bentuk ibadah yang kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Rabbaniyah adalah bentuk ikhbat, ketundukan. Dengan ketundukan kita dalam bentuk keyakinan, dengan bentuk tauhid, dengan bentuk iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat menyuruh kita sebagai manusia untuk menyembah Allah, mengabdi pada Allah SWT. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'buduni. Atau di lain ayat Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha. Atau dari ayat Allah katakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan sangat banyak ayat yang menyuruh, yang di sana Allah jelaskan Allah menyuruh kita untuk menyembah Allah, mengabdi pada Allah. Kaum muslimin, sejatinya kita yang telah beriman ini jangan kemudian bergeser fungsi kita untuk mengabdi kepada Allah. Latar belakang kehidupan boleh berbeda, profesi kita boleh bervariasi, pekerjaan kita beraneka ragam, tapi konsep dan orientasi kita adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebagai petani, jadilah petani yang mengabdi pada Allah. Ada yang pedagang, jadilah pedagang yang mengabdi kepada Allah. Ada yang pegawai, jadilah pegawai yang mengabdi pada Allah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah fungsi kekhalifahan, bahwa Allah menciptakan kita dan juga Allah berikan kepada kita fungsi kekhalifahan. Sebagaimana yang Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya menciptakan di bumi itu khalifah. Ayat ini berkenaan tentang ketetapan Allah yang Allah sampaikan kepada para malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Makna kekhalifahan itu adalah pertama, pengatur. Allah menciptakan kita dengan ciptaannya yang lain, maka kita sebagai manusia diamanahkan, dan kemudian kita sebagai manusia punya tugas agar kita bisa mengatur. Khalifah itu mengatur sehingga akan ada kehidupan yang harmonis, sehingga manusia itu dekat dengan Allah, sehingga terjadilah regenerasi kehidupan yang baik, karena kita adalah khalifah. Pengatur, kita mengatur diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah yang mesti senantiasa kita analisa, kita lihat. Kita mengatur diri kita. Maka kalau seseorang mengatur dirinya dengan baik, kemudian ada pengenalan terhadap dirinya dengan baik, maka orang itu akan dekat dengan Allah SWT. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri, kita mengatur diri kita ini. Diri ini ada ruh kita, ruhiyah, ada jasad kita, jasadiah, kita mengatur. Dalam kajian tasawuf disampaikan paling tidak ada 3 hal yang ada terpadu dalam diri kita ini. Ada fikriyah kita, ada qulubiyah kita, kemudian ada jasadiah kita. 3 elemen ini adalah elemen penting pada diri kita. Maka sesungguhnya Allah meminta kita bisa untuk mengaturnya. Mengatur dalam rangka dekat dengan Allah, supaya kita makin cinta dengan Allah, berubudiyah dengan baik dengan Allah. Karena itu adalah tupoksi pertama kita, ta'abbudiyah tadi. Kedua juga adalah makna dari khalifah, pengawas, mengawasi. Kita ditugas oleh Allah dengan apa yang telah Allah ciptakan bagi kita semuanya di bumi, kita mengawasi. Dan kitalah yang menjaga keseimbangan kehidupan itu.
Maka sering diterjemahkan khalifah itu adalah ada kepemimpinan. Pemimpin mengatur, pemimpin mengawasi. Dan semua kita pemimpin. Dan ingat, kita diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita ni khalifah, kita ni pemimpin. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang kita pimpin ini. Memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, atau memimpin komunitas, atau yang lebih besar lagi dari itu. Sesungguhnya tidak sedikit pun akan luput dari pandangan Allah, dari apa yang Allah lihat, dari catatan malaikat rakib dan atid. Kalau baik, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, walaupun sebesar bizarah, kalau itu baik, terarsip dengan baik oleh malaikat. Wa may ya'mal misqalatin syarran yarah, tapi kalau buruk, terarsip dengan baik, tercatat oleh malaikat Allah. Kaum muslimin, maka kita semuanya harus memfungsikan fungsi kekhalifahan itu. Maka Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah menjanjikan pada orang-orang di antara kamu, orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka menjadi khalifah atau berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Kaum muslimin, alam takambang jadi guru, maka sejarah-sejarah masa lalu adalah sejarah bagi kita untuk mengambil ibrahnya. Setelah Rasulullah SAW, setelah masa sahabat, setelah masa itu ada kekhalifahan. Ada Khalifah Umayyah, Khalifah Abbasiyah, Khalifah Umayyah II, Khalifah Abbasiyah II. Kemudian ada dinasti kecil, Ayubiyah, Fatimiyah dan lain sebagainya, sampai akhir kemudian ada 3 kekhalifahan besar. Ada Mughal, kemudian ada Safawiyah, kemudian ada yang terakhir Turki Utsmani. Persoalannya adalah umat Islam adalah umat yang punya tanggung jawab untuk kekhalifahan dengan kriteria keimanan dan amal solehnya. Cuma persoalannya, kenapa ada persoalan di peradaban sebelumnya? Adanya masa silih berganti berkuasanya. Ternyata apa? Persoalannya sederhana. Karena mereka sudah jauh dari Allah. Kemudian mereka telah melanggar hak-hak orang yang dipimpinnya. Kemudian apa rongrongan dari orang yang benci terhadap agama ini. Maka ada regenerasi kekuasaan itu. Kaum muslimin, ini yang kedua. Yang terakhir adalah ada namanya misi sosial atau mujtami'ah. Kita diciptakan oleh Allah dan kita bagian dari yang lainnya. Suatu sisi Allah meminta hablum minallah, menjaga diri dengan Allah. Di sisi lain kita mesti juga hablum minan nas, tahu dengan saudara kita, tahu dengan manusia lain. Dan ternyata banyak ayat menyuruh kita untuk senantiasa peka dengan sama yang lain, peduli dengan yang lain. Apakah yang kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling berkontribusi, memberikan pertolongan. Karena sesungguhnya hidup kita adalah hidup secara komunal, bersama-sama, terbingkai dengan akidah yang benar, terbingkai dengan orientasi yang benar. Ada petunjuk Allah dalam Al-Quran, ada petunjuk Rasul dalam Sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian kita bersama-sama untuk melaksanakannya. Maka kebersamaan itu adalah milik kita. Kalaupun ada perbedaan, sungguh perbedaan itu adalah untuk keindahan dalam hidup kita. Maka kebersamaan itu adalah prinsip yang mesti senantiasa kita jaga.
agar kita menjadi umat yang terbaik. Karena itu fungsi kita sebagai manusia, bagian dari manusia lainnya. Ataupun perbedaan itu adalah rahmat bagi kita, agar senantiasa kita berbagi, bertoleransi dengan sesama. Islam, agama Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini menghargai pluralis, perbedaan. Karena tidak akan semua orang akan beriman dengan Allah sebagaimana keimanan kita hari ini. Jangankan sekarang, mulai dari Nabi Adam alaihissalam saja sudah ada orang yang ingkar dengan Allah SWT. Apatah lagi sekarang dengan kurun waktu yang sangat panjang. Tetapi Islam bukan pluralisme. Prinsip jelas, inna dina indallahi Islam jelas. Konsep akidah kita jelas, Islam satu-satunya yang benar. Dan tidak ada rumusnya bahwa semuanya benar. Ini persoalan akidah. Tapi menghargai perbedaan itu boleh, dan memang itu ada. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau persoalan tentang agama, tentang tauhid, maka Islam adalah agama yang benar. Dan itu harus tersampaikan. Karena Islam mengakomodir semuanya. Bagaimana hidup secara pribadi, hidup bermasyarakat, hidup berdampingan, berbeda suku, ras dan agama dan lain sebagainya, ada ketentuannya dalam Al-Quran. Tapi fungsi kita adalah untuk sosial, bersama-sama dengan yang lainnya, menjaga keharmonisan hidup ini. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi kurs illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surat ke-103, surat Al-'Ashr. Surat ini oleh mufassir dikategorikan surat Makkiyah karena turunnya di Mekah, periode Mekah. Periode Mekah itu ada 13 tahun. Dan rata-rata ayat Al-Quran yang turun atau surat Al-Quran yang turun periode Mekah adalah menguatkan tentang akidah. Surat Al-'Ashr ini ada 3 ayat. Tetapi Imam As-Safi'i mengatakan, iza kana nas ya'rifuna min hazi surah fakafa bihim min suratil Quran. Jika manusia memahami betul dengan surah Al-'Ashr ini, maka cukuplah baginya sekalian dari ayat Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa Imam Syafi'i memahami kandungannya yang sangat dalam, walaupun hanya 3 surat, 3 ayat. Allah mengatakan, demi masa, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman pada Allah dan mengerjakan kebajikan, dan saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Ternyata 3 hal inilah yang kemudian menjadi tupoksi kita sebagai manusia ini. Beriman pada Allah, beramal soleh, kemudian peduli. Sangat wajar dan sangat benar bahwa Imam As-Safi'i mengatakan tentang berkaitan dengan kandungan surat Al-'Ashr ini, karena 3 hal ini ada di dalam surah Al-'Ashr ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد